Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rencana pembangunan pemerintah. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas utama pada pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh Indonesia. Pemerintah telah menetapkan serangkaian target yang ingin dicapai pada tahun 2025. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 rencana pembangunan yang saling terkait dan saling berhubungan. Yang pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu RPJMN. Yang ketiga, Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3-PEI. Materi selanjutnya adalah penyusunan anggaran APBN. Pengertian APBN. APBN adalah rencana kerja pemerintah negara bagian tubuh untuk meningkatkan hasil pembangunan berkelanjutan dan melaksanakan desentralisasi fiskal. Selanjutnya, apa itu fungsi APBN? Fungsi APBN terbagi menjadi 6. Yang pertama, fungsi alokasi, yang kedua, fungsi distribusi, yang ketiga, fungsi stabilisasi, yang keempat, fungsi otorasi, yang kelima, fungsi perencanaan, dan yang keenam, fungsi pengawasan. Selanjutnya, prinsip penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan aspek pendapatan, dan yang kedua, berdasarkan aspek pengeluaran. Aspek pendapatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam sejumlah kecepatan anggaran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan hutang negara. Yang ketiga, penuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Bagian yang kedua berdasarkan aspek pengeluaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, hemat, efisien berdasarkan anggaran. Yang kedua, terata, terkendali sesuai rencana atau program atau kegiatan. Yang ketiga, memaksimalisasi hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan potensi nasional. Asas penyusunan APBN terbagi menjadi 3. Yang pertama, kemandirian. Kemandirian itu adalah meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi atau produktivitas. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penajaman prioritas pembangunan. Materi selanjutnya, apa itu tujuan APBN? Tujuannya adalah untuk mengarahkan pendapatan dan belanja negara dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Landasan hukum APBN yang pertama ada Undang-Undang tahun 1945 pasal 23 ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang kedua ada komponen APBN. Komponen APBN ini yang pertama ada pendapatan negara dan hibah. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 17 menyatakan bahwa pendapatan negara terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pemerintah pajak, yang kedua ada penerimaan bukan pajak, dan yang ketiga ada hibah. Yang kedua itu ada belanja negara. Belanja negara dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama belanja pemerintah pusat, dan yang kedua ada transfer ke daerah ke danau desa. Yang ketiga ada pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran ini memiliki 2 komponen. Komponen pertama yaitu penerimaan pembiayaan, dan yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya ada tahap penyusunan APBN. Tahap penyusunan APBN ini dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perencanaan dan penetapan, yang kedua ada pengajuan, pembahasan dan penetapan, yang ketiga ada pengawasan pelaksanaan APBN, dan selanjutnya itu ada penanggung-jawaban pelaksanaan APBN. Pengertian APBD. APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah di daerah yang disetujui oleh DPR. APBD ditetapkan meliputi tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Fungsi APBD. Fungsi APBD ada 6. 1. Fungsi otorisasi, 2. Fungsi perencanaan, 3. Fungsi pengawasan, 4. Fungsi alokasi, 5. Fungsi distribusi, 6. Fungsi stabilisasi. Tujuan APBD. Yang pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah. 2. Membantu pihak pemerintah daerah demi mencapai tujuan fiskalnya. 3. Membantu menimbulkan prioritas belanja pemerintah daerah. 4. Membantu meningkatkan dan juga menghadirkan transparansi Pemda dalam penggunaan
penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan juga mempertanggungjawabkan ke DPRD. Prinsip penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, transparan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, melibatkan partisipasi masyarakat, substansi APBD tidak mempertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Komponen APBD terbagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran pendapatan daerah. Anggaran pendapatan daerah dibagi dengan 3. Yang pertama, pos pendapatan asli daerah. Yang kedua, pos dana perimbangan. Yang ketiga, pos lain pendapatan daerah yang sah. Yang kedua, anggaran belanja daerah dibagi dengan 4. Yang pertama, pos belanja pegawai. Yang kedua, pos belanja barang dan jasa. Yang ketiga, pos belanja modal. Yang keempat, pos belanja lain-lainnya. Yang ketiga, anggaran pembiayaan daerah terbagi menjadi 2. Yang pertama, penerimaan pembiayaan. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Tahap penyusunan APBD terbagi menjadi 4. A. Tahap perancangan dan pengajuan. B. Tahap pembahasan persetujuan. C. Tahap pelaksanaan. D. Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kesimpulan, perencanaan pembangunan adalah arah pembangunan untuk merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dilaksanakan oleh bagian administrasi negara, bagian dan daerah di tingkat pusat dan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan proses pembangunan untuk penyusunan rencana pembangunan dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh bagian pemerintah pusat dan daerah, tingkat pusat dan tingkat daerah.